Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Andi. Nih saya ingin bertanya sedikit tentang Bang Andi. Untuk Bang Andi, tentang perintah Allah dan kehendak Allah, apakah itu sama? Ilustrasinya begini Bang Andi. Terkadang itu bukan perintah. Contohnya ada anak-anak yang minta uang sama kita. Nanti setelah dia menadahkan tangannya, baru ada perintah. Sedangkan ada juga tidak begitu. Terkadang kita ini mengingat seseorang, kita kenal ekonominya, ya butuh bantuan begitu. Tanpa meminta, kayak ada perintah. Barulah kita ini membantu sedikit sesuai kemampuan kita begitu. Jadi pertanyaan saya, apakah perintah dengan kehendak Allah itu sama? Ya, pertanyaan saya cuma segitu Bang Andi. Entah kenapa kalau saya itu menelpon Bang Andi itu kayaknya perasaan saya deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak CC. Terima kasih banyak sudah berbagi. Saya mohon maaf baru sempat balas ya. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman, sahabat kita bertanya, makanya ini pelan-pelan lah kita jawab ya. Jadi mengenai pertanyaannya bagus sekali ini. Apakah sama ataukah ada perbedaan antara perintah dan kehendak Allah? Ya, seperti contoh yang Pak Sisi bilang tadi, satu ada yang minta baru kita memberikan, yang kedua orang nggak minta tapi kita memberikan. Jadi sebenarnya di sebalik perintah itu sebenarnya ada kehendak juga. Cuman ada bedanya. Kalau perintah masih bisa dibantah, ya. Banyak kan perintah Allah di kehidupan kita, disuruh ini, disuruh itu, tapi kita masih bisa bantah. Tapi kalau yang namanya kehendak itu udah nggak bisa dibantah. Jadi yang namanya perintah itu lebih cenderung kepada ilham, ya. Biasanya itu ilham ketakwaan. Itu namanya perintah. Lantas yang dikatakan kehendak bagaimana Bang? Kehendak itu lebih kepada takdir. Sesuatu yang terjadi ya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Apakah ada contoh-contoh yang lain? Nah, itu tadi Pak Sese udah bilang. Anaknya minta uang baru dia berikan. Itu namanya perintah. Karena di situ ada bentuk apa ya? Ada bentuk pilihan, kasih atau tidak. Kita bisa memilih. Kalau kita yang paham ilham, yang sudah zero, pasti kita akan mengikuti perintah. Tapi kalau orang yang masih nafsu, walaupun diminta, dia nggak akan kasih. Ya, berarti kan masih bisa dibantah itu. Masih bisa dia ingkar. Itu namanya perintah. Karena kita juga dalam hidup ini ya dikasih kebebasan oleh Allah memilih. Sama halnya seperti diperintahkan sholat, banyak orang gak sholat, berarti kan masih bisa dia bantah, masih bisa dia ingkar, masih bisa dia tolak. Tapi berbeda dengan kalau dikehendaki. Dikehendaki ya contoh macam Pak CC bilang tadi, Bang ada orang susah,
Dia nggak minta, tapi hati saya tergerak. Nah, itu berarti di diri kita sudah ada afalnya Allah, sudah ada geraknya Allah, sudah ada perbuatannya Allah, sudah ada kehendaknya Allah. Ya, tiba-tiba tersentuh hati kita, tiba-tiba peka kita. Ini nampaknya orang ini perlu bantuan. Ini nampaknya orang ini sedang susah. Saya mampu menolong, mampu membantu. Tergeraklah hati kita membantu, walaupun orang itu nggak minta. Itu namanya kehendak. Ya, itu namanya takdir. Macam mana bang? Apakah ada ayatnya di Al-Quran? Ada. Ya, langit dan bumi beserta isinya, alam semesta ini tunduk kepada Allah, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Jadi kalau yang sudah namanya af'al Allah, perbuatan Allah, kehendak Allah, ya kita nggak bisa bantah lagi, nggak bisa nolak. Itu dalam bentuk kehendak. Misalkan ada orang gimana ya, yang sangat sombong lah. Ada orang yang sangat sombong, ada orang yang sangat merasa bisa, ya, merasa nggak butuh bantuan orang lain, merasa semuanya segalanya ada, segalanya bisa, dia merasa bisa berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Di suatu saat Allah kehendaki, Allah berkehendak dia itu minta bantuan kepada orang. Ya, akhirnya apa? Dipersulitlah hidupnya, dipersempitlah rezekinya, dilunturkan atau dihancurkanlah kemampuannya. Akhirnya mau tidak mau dia minta tolong kepada orang lain. Jadi dia minta tolong itu bukan karena keinginannya, tapi karena terpaksa. Ya, nah itu namanya kehendak Allah. Karena di situ nggak ada pilihan lagi, nggak bisa pilih. Ya kan? Sama halnya mungkin kita selama ini hidup di dunia ini merasa tidak butuh Allah. Aku usaha sendiri, aku bekerja sekuat tenagaku sendiri. Aku kaya, aku sukses, aku berhasil semua karena usahaku sendiri. Tidak pernah kita menganggap itu perbuatan Allah. Tidak pernah kita menganggap itu ada campur tangannya Allah. Akhirnya di suatu ketika Allah buat dia butuh. Ya, dikehendakinya Allah agar butuh kepada Allah. Akhirnya apa? Dipersulit, dipersempit, dihancurkan segala usaha, dikasih masalah yang bertubi-tubi. Ya kan? Yang dahulunya nggak pernah berdoa kepada Allah, akhirnya dia berdoa. Udah kepepet, sudah hancur, nggak tahu lagi mau bagaimana, barulah dia mulai menangis. Dia mengangkat tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku tak mampu, hanya Engkau yang bisa menolong ya Allah. Sudah capek aku minta pertolongan makhluk, nggak ada yang bisa tolong. Padamu lah aku minta ya Allah. Jadi lantas itu doa itu sejatinya siapa itu? Kehendak siapa? Ya kalau kita ngomong hakikat ya kehendak Allah. Ya. Jadi kita berdoa pun, kita meminta kepada Allah pun, kita mendekat kepada Allah pun ya karena kehendaknya. Nah, di sini kita harus pahami makna perintah dan kehendak. Ada orang yang mungkin bisa dikatakan dekat sama Allah, beriman kepada Allah, takwa kepada Allah. Ada juga orang yang belum takwa, asik maksiat aja setiap hari kerjanya. Ya, buat dosa tiap hari kerjanya. Jadi kita jangan sampai sepele. Jangan sampai kita menjudge orang, ya, menghakimi orang, merasa kita paling baik, merasa kita paling sempurna, merasa kita lebih mulia, merasa kita paling bersih, merasa kita paling takwa. Jangan. Karena sejatinya di situ ada kehendak Allah juga. Ya.
ketika kita mendengar azan tergerak hati kita, cepat-cepat kita ke masjid. Ada orang ketika dengar azan nih biasa aja, berarti kan belum ada hidayah di hatinya, berarti belum ada kehendak di hatinya. Ya, jadi kalau kita bisa ini bisa itu ya jangan kita anggap karena mauku, ya. Karena sejatinya di sebalik kemauan kita, di sebalik keinginan kita, di sebalik perbuatan kita ada campur tangan Allah. Itulah seperti ayat di Quran, langit dan bumi tunduk kepada Allah, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Nah, ini kalau kita kaji luar biasa wilayah ini. Ya. Ada orang dulu disuruh sholat nggak mau dia sholat. Sholatlah, mendekatlah kepada Allah. Sampai kapan kamu maksiat terus? Diingatkan oleh saudara-saudaranya, nggak mau. Begitu dikasih penyakit, begitu di situ dia sudah sekarat, sudah menderita, sudah tak berdaya, baru mau dia ingat Tuhan. Baru dia ingat Allah. Baru dia mau mendekat kepada Allah. Ya sejatinya itu sudah dipaksa namanya. Ya, disuruh baik-baik nggak mau, akhirnya dipaksa sama Allah. Nah, itu sakit itu kalau sudah dipaksa. Ya, jadi hati-hati. Sama halnya seperti kita mungkin kita diperintah, kita memiliki rezeki ya. Memiliki rezeki, mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang berhak, yang kurang mampu, yang berhak mendapatkannya. Tapi kita nggak ada kepekaan rasa. Ada tetangga kita susah, kita nggak mau bantu. Ada saudara kita susah, butuh bantuan, kita tutup mata. Ya, kita merasa tak penting lah itu. Ini semua hasil keringatku, hasil usahaku. Ya aku sendiri yang nikmati. Enak sekali kalau aku kasih dia, kan gitu. Lantas di satu titik Allah ambil kembali tapi dengan cara paksa. Nah, di sini hati-hati kawan-kawan ya. Siapapun saudaraku, sahabatku, ya. Misalkan ada saudara kita mungkin butuh uang atau pinjam uang. Ini sering kejadian tapi banyak orang nggak paham. Pinjamlah, saya butuh dana, saya kesusahan. Pinjamlah saya 500.000 aja. Kita mampu tapi kita nggak mau mengikut perintah, ya. Itu ada perintah di situ. Tolong dia, bantu dia. Tapi nafsu kita lebih besar. Ya. Nafsu kita lebih besar. Di situ ada muncul kehendak. Ya, awalnya perintah dulu nih. Kasih si fulan, tapi kita nggak tergerak hati. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu kita di jalan, rusak mobil kita atau rusak motor kita. Entah ketabrak, entah mogok, entah ada yang masalah gimana. Tiba-tiba kita bawa ke bengkel. Begitu kita bawa ke bengkel, pas kenanya pun 500.000. Ya. Dan ketika kita membayar uang untuk bengkel itu 500.000, kita rela. Karena kita menganggap nggak apa-apalah, keluar uang 500, yang penting mobilku beres, yang penting motorku selesai nggak rusak lagi. Itu anggapan kita ya. Padahal sejatinya itu Allah ambil secara paksa. Yang awalnya nggak rusak jadi rusak karena kita tidak amanah. Ya, itu juga salah satu bentuk kehendak. Awalnya muncul perintah, keluarkan itu bu, hak orang lain 500.000 itu keluarkan. Jangan ada lagi kau simpan itu. Tapi kita nggak mau, kita menolak. Begitu kita keluar, tempo berapa kilo, rusak mobil kita, rusak motor kita. Kita bawa ke bengkel, sama itu, 500 juga yang keluar. Berarti kan tetap dana itu keluar, tetap dana itu kita nggak bisa nikmati. Ya, tetapi di situ sudah dalam bentuk kehendak. Banyak orang nggak paham. Ini sering terjadi wilayah ini. Makanya kita harus lebih peka.
Macam Pak Sisi tadi, bang, ada saudara saya, bang, perasaan saya dia butuh itu, bang, tapi dia nggak mau minta. Di situ tergerak hati saya menolong, ya. Nah, di situ kita menolong itu pun pasti enteng aja itu. Sudah gerak Allah. Kenapa enteng kok rela, kok kita nggak ada keberatan? Kok di situ ada muncul rasa iba, ya. Nah, disitulah yang dikatakan Allah, mudah bagi Allah membolak-balikkan hati manusia, ya. Awalnya kita biasa aja, tiba-tiba kok jadi iba, ya. Kasihan, ya. Kok saya tergerak menolong, ya. Nah, itu Allah itu yang membolak-balikkan hati kita. Disitulah yang dikatakan, kalau kita bilang ya apa ya, cipratan zat, ya. Jadi sejatinya ya dari zat juga, dari kehendak dia semua. Cuman kita ini hanya perantaranya saja. Jadi kalau yang dibilang kehendak itu sudah lebih kepada takdir. Kalau Allah sudah takdirkan nanti uangmu keluar 500, tetap keluar. Bagaimanapun jalannya tetap keluar. Ya. Jadi kita di sini harus bisa membaca, ya. Banyak yang terjadi antara apa ya? Antara perintah dan kehendak itu kita samar-samar, kita nggak bisa bedakan. Tapi sejatinya di situ juga ada peran Allah. Tapi ngeri kalau kita dapat kehendak Allah, itu ngeri, ya. Kalau kehendak yang baik-baik ya syukur. Coba kehendak yang pahit. Terkadang kehendak Allah itu banyak pahitnya, ya. Ya, jadi sedikit saya mau contoh antara perintah dan kehendak Allah, tapi sama. Itu juga itu barangnya, ya. Yang pertama, Allah memerintahkan saya menulis buku. Ini awal sejarah saya mulai berdakwah lah. Diperintahkan saya tulis buku. Kenapa saya paham, saya mengerti ini perintah Allah? Karena di saat saya mulai belajar zikir nafas itu, daya menulis itu sangat kencang, ya. Luar biasa itu. Satu hari bisa 3 kali, 4 kali saya nulis itu kata-kata hikmah. Kok ini kencang sekali daya menulis? Berarti kan ada kehendaknya di situ, ada perintahnya juga di situ. Cuman saya nggak paham. Jadi saya masih bekerja di atas kapal. Gaji saya belasan juta. Saya menganggap gajiku sudah lebih dari cukup. Jadi buku ini nggak penting bagiku, ya. Akhirnya apa? Diperintahkan, saya nggak mau. Sudah ada perintah tapi saya membangkang, saya menolak, saya membantah. Ketika perintah nggak jalan karena kita menolak, akhirnya turunlah kehendak. Ya, awalnya perintah dulu. Setelah itu turunlah kehendak. Nah, kehendak itu seperti apa? Ya, Allah berkehendak saya jadi penulis. Saya menulis buku. Itu kehendak Allah. Bagaimana jalannya? Jalannya adalah saya di PHK padahal belum habis kontrak, ya. Bingung saya, kalang kabut saya, apa penghasilan saya ini? Di darat saya nggak bisa apa-apa, ya kan? Itulah apa pepatah pelaut, ya kan? Di laut jaya, di darat merana. Kalau di laut jaya dia, tapi kalau sudah di darat, nah keok dia, merana. Jadi di situ mau tidak mau saya menulis buku, ya. Karena keahlian saya, kebisaan saya ya nulis buku, ya udah saya tulis buku. Akhirnya saya jual. Ternyata laku. Dan sampai sekarang kehidupan saya dari buku itu, ya. Jadi awalnya perintah, tapi masih bantah. Akhirnya turun yang namanya kehendak. Nah, kalau sudah kehendak itu sudah paksaan. Jadi kita hati-hati, ya. Jadi bagi saudaraku mudah-mudahan paham makna perintah dan kehendak, ya.
Banyak orang di dunia ini mungkin Allah sudah kasih perintah, kamu tobatlah, kamu berubahlah, kamu jangan maksiat teruslah, mulailah kepada aku mendekat, mari ke sini mendekat, nggak mau. Akhirnya apa? Allah kasih masalah hidup yang sangat pahit, yang luar biasa pahitnya, luar biasa dia tak berdaya. Mau nggak mau dia tobat. Ya, jadi setelah turun perintah yang namanya takdir Allah itu pasti pahit. Nggak ada kehendak itu manis, pasti pahit. Ada prosesnya untuk mencapai kehendak yang Allah inginkan. Ada prosesnya. Ya. Jadi sama yang sudah saya lakukan itu. Akhirnya berjalan sekian tahun. Ya. Buku sudah mulai nggak laku, sudah mulai jarang yang beli. Ya. Saya juga di darat makin terperosok. Muncul lagi perintah. Kamu upload di YouTube. Ya. Kamu ceramah di YouTube. Awalnya nggak mau itu. Makanya saya dari 2016 sampai 2018 itu nggak ada AdSense, nggak ada penghasilan. Karena saya yang tidak serius gitu kan. Nah akhirnya berjalannya waktu Allah kasih tahu, oh di YouTube bisa menghasilkan. Kamu seriuslah, nanti dakwahmu aku jamin kata Allah. Nah begitu saya serius ya, alhamdulillah bertambah lagi penghasilan dari YouTube. Ya, itulah kalau sudah kehendak itu. Jadi mau tidak mau pasti mau gitu. Karena dibilang akan tunduk kepada Allah baik dengan sukarela maupun terpaksa. Ya. Pernah saya mencoba saya kerja yang lain, saya nggak mau lah. Ngapain di YouTube? Saya nggak mau terkenal, saya nggak mau diketahui orang, saya nggak mau apa gimana ya kan. Akhirnya saya mencoba kerja, saya ingin makan gaji aja lah. Apa yang terjadi? Sakit. Dikasih sakit sama Allah, akhirnya saya nggak bisa kerja, ya kan. Mau nggak mau kemana larinya? Ke YouTube lagi larinya. Jadi ke YouTube ini sudah kehendak, bukan lagi keinginan kita, ya. Waktu saya bekerja dengan mengeluarkan tenaga, ibaratnya kerja yang pakai fisik lah, bukan pakai pikiran ya. Kerja yang pakai fisik, mengeluarkan tenaga yang banyak, rupanya lemah tubuh saya, sakit saya. Berarti kan nggak dikasih lagi, diarahkan ke YouTube. Ya, mau nggak mau saya nge-YouTube lagi. Nah disitulah mulai berkembang karena kita tekuni ya kan. Nah itu namanya kehendak. Ya, awalnya perintah dulu. Karena nggak mau, muncul kehendak. Akhirnya apa yang terjadi? Dipaksa. Mau tidak mau harus mau. Ya. Jadi samalah. Banyak siapapun dalam kehidupan itu pasti pernah merasakan yang dipaksa oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah. Ya. Jadi kita harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak membaca. Ya. Terkadang Allah itu maha lembut, sangat halus. Dia suruh baik-baik dulu. Wahai hambaku, lakukan ini, lakukan itu. Nggak mau juga kita. Karena kita nggak mau, muncullah yang namanya kehendak. Ya, kalau bahasa makhluk ya. Kalau bahasa orang Medan, kau kasih tahu baik-baik nggak dengar kau. Akhirnya aku jitak dulu kepala kau baru dengar. Ya kan? Udah benjol kepala kita, sudah bengkak kepala kita, nangis kita, baru kita paham perintahnya. Ya. Nah, banyak itu dalam kehidupan begitu. Gak ada orang yang mengadu meminta kepada Allah, mendekat kepada Allah kalau dia lagi senang. Kebanyakan lagi susah. Ya. Aku sholatku kusuk bang. Kapan kau sholat kusuk? Tunggu susah baru kusuk sholatmu. Selama ini sholatmu mana ada rasa. Tunggu susah, tunggu tak berdaya, di situ kau mengadu kepada Allah, barulah kusuk.
berarti kau dipaksa kusuk. Ya kan? Pernah kita rasakan itu. Ya. Selama ini sholat kita biasa aja, tapi ketika lagi susah, woi kusuknya luar biasa. Karena apa? Di situ ada pengharapan. Di situ ada rasa butuh. Di situ ada rasa mengadu. Di situ ada rasa tak berdaya. Ya kan? Bisa kita menangis dalam sholat itu. Udah sakit kali ya Allah, masalah hidupku ya Allah. Aku nggak kuat lagi ya Allah. Ya. Nah, seharusnya tuh ketika kita rasakan sakit itu harus pandai-pandai membaca, ya. Sebenarnya dijawab itu. Kalau kita peka, kita paham, dijawab sama Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah rezekiku seret ya Allah. Aku sampai banyak utang ya Allah. Itu kan ngadu tuh. Di detik itu juga Allah pasti jawab. Cuman banyak kita nggak paham apa yang Allah jawab. Ya. Makanya kita belajar terus kepekaan rasa itu biar bisa membaca. Dijawab sama Allah itu. Ya. Kadang lucu juga itu. Kalau Allah marah itu kita bilang ya kopi pahit ya. Ya. Kau kusuruh baik-baik nggak mau kau. Ku panggil sini nggak mau. Diketok dulu kau baru datang. Nah, itu bahasa manusia lah. Ya. Kalau kita mau translatekan tuh begitu. Akhirnya sadar kita, iya juga ya. Udah lama Allah panggil. Sudah lama Allah suruh. Kenapa aku nggak peka? Kenapa aku nggak sadar? Nah, kalau lain kali itu kalau dipanggil tuh cepat, noleh. Jangan tunggu dijewer, jangan tunggu diketok baru kau datang. Nah, itu kalau bahasa orang Medan gitu. Ya. Ini kau lembut-lembut nggak bisa jalan sama kau kalau lembut-lembut. Tunggu berteriak dulu, tunggu peka dulu telingamu baru kau dengar. Nah, itulah kita kebanyakan. Ya. Dikasih perintah, mangkal kita. Berontak kita, membantah kita, selu aja kita. Akhirnya apa? Turunlah yang namanya kehendak. Mau tidak mau harus mau. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di jalan hidup kita ini ya karena sudah kehendaknya, ya. Karena apa? Disuruh baik-baik nggak mau. Makanya banyak orang bilang sebenarnya aku begini, aku begitu bukan mauku, tapi sudah takdir Allah. Kan ada tuh orang ngomong gitu. Aku begini, aku begitu sebenarnya bukan mauku, tapi ini sudah keadaan yang mengharuskan aku begini. Ya tuh kalau kita kaji-kaji lagi sebenarnya ya ada kehendak Allah di situ. Ya. Tapi rata-rata kalau Allah sudah berkehendak, weh pahit, pasti pahit. Benjol-benjol dulu kita, baru paham. Ya. Jadi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Pokoknya untuk saudaraku, sahabatku lebih peka lagi, ya. Macam mana Bang biar peka Bang, biar saya bisa baca Bang ya, jaga kebersihan hati kita. Jauhkan dari kebencian, ya. Sifat-sifat benci, amarah, dendam, iri hati, ya. Prasangka buruk, itu jauh-jauhlah dari diri kita. Jadi hati kita itu lebih bercahaya. Kalau hati sudah bercahaya ya begitu turun perintah Allah kita langsung peka, langsung bisa baca. Ya. Sama halnya ada kita sering kan terjadi kan, kita hendak keluar rumah, tiba-tiba turun perintah, nggak usah keluar, kau di rumah aja. Tapi nafsu masih bicara nih, hatiku berat sebenarnya keluar, tapi aku paksakan juga keluar. Begitu keluar celaka kita, terjadilah hal yang tidak diinginkan, ya kan? Nah itulah kalau orang menolak perintah, ya. Jadi dia banyak yang celaka kalau orang menolak perintah itu. Padahal sudah ada perintah itu, tapi karena nggak paham, nggak peka, ya dia ikutin pula nafsu. Akhirnya apa? Celaka. Ya mudah-mudahan ini manfaat untuk saudaraku dan sahabatku. Mari kita belajar terus, baca terus antara perintah dan kehendak.
sejatinya sama, cuman beda porsinya aja. Kalau perintah masih bisa dibantah, tapi kalau sudah kehendak nggak bisa kita bantah, ya, nggak bisa kita menolak. Pasti kita akan tunduk, baik suka maupun dengan terpaksa, baik kita ikhlas, sukarela, ataupun kita memang dipaksa, ya, itu sudah kehendak dia, itu nggak bisa lagi kita tolak. Oke, mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.